Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran kimia. Kali ini kita masuk di bab yang ketiga di kelas 11, yaitu berhubungan dengan termokimia. Pada bab termokimia ini kita akan mempelajari masalah kalor dan reaksi kimia dari kata termo dan kimia. Termo berarti kalor, kimia berarti reaksi kimia. Jadi yang kita perhatikan, yang kita pelajari adalah reaksi-reaksi kimia yang melibatkan perubahan kalor. Nah, nanti ada 3 subbab yang kita pelajari. Yang pertama adalah perubahan kalor dan reaksi kimia. Yang kedua adalah perubahan entalpi standar. Dan yang ketiga adalah penentuan perubahan entalpi reaksi. Nah, contoh dari penerapan ilmu termokimia dalam kehidupan sehari-hari adalah Coolpack instan yang biasa digunakan untuk kompres, yaitu mendinginkan akibat luka benturan atau memar. Biasanya kalau pemain bola mengalami benturan atau cedera di lapangan, untuk mengurangi efeknya itu digunakan Coolpack ini. Nah, contoh-contoh yang lain masih banyak, ini hanya salah satunya saja. Baik, langsung saja kita masuk di subbab pertama, yaitu perubahan kalor reaksi kimia. Termokimia tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa ilmu yang mempelajari perubahan reaksi yang berhubungan dengan kalornya. Nah, nanti di reaksi kimia itu ada yang menghasilkan kalor, ada juga yang memerlukan kalor. Jadi ada 2 bagian itu ya. Ada reaksi yang menghasilkan kalor, ada reaksi yang membutuhkan kalor. Nah, kalor itu biasa disebut sebagai energi. Ada 4 hal yang kita pelajari di bagian pertama, nanti yaitu ada interaksi sistem dan lingkungan, ada entalpi, ada reaksi eksoterm dan endoterm, dan ada tambahan yaitu persamaan termokimia. Langsung saja kita masuk di bagian sistem dan lingkungan. Nah, di dalam reaksi kimia itu terdapat 2 bagian, yaitu bagian yang dikenal sebagai sistem, ada bagian yang dikenal sebagai lingkungan. Sistem adalah zat yang bereaksi secara langsung. Sedangkan lingkungan adalah zat di luar sistem, tapi bersentuhan langsung dengan sistem. Misalnya begini, ada reaksi antara larutan asam klorida dengan larutan natrium hidroksida, HCl dan NaOH. Kalau ini bereaksi, nanti menghasilkan NaCl dan molekul H2O. Siapa yang disebut sebagai sistem, siapa yang disebut sebagai lingkungan? Lah, sistemnya adalah zat yang terlibat reaksi. Siapa aja? Berarti ada HCl, ada NaOH, ada NaCl, dan sebagian H2O. Sedangkan lingkungannya adalah segala sesuatu yang bersentuhan langsung dengan sistem. Misalnya tabung reaksi, udara yang ada di dalam tabung reaksi. Jadi pembatasannya seperti itu. Kemudian sistem sendiri itu nanti dikelompokkan menjadi 3 bagian yang dikenal sebagai sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran materi, materi itu zat, maupun energi. Misalnya ini, kita mereaksikan zat kimia di tabung reaksi dan tabungnya terbuka. Kalau terbuka, nanti ada udara yang keluar masuk, ada energi yang keluar masuk, itu dikenal sebagai sistem yang terbuka. Sedangkan sistem tertutup itu nanti energinya masih bisa keluar masuk, karena ini tabung reaksi kan tembus pandang gitu ya, masih memungkinkan di sini perubahan energi itu. Mungkin kalau ada panas dari luar akan masuk juga. Tapi untuk materinya atau zatnya dia tidak bisa keluar karena di dalam botol ini benar-benar tertutup, nggak ada celah untuk keluar masuknya zat kimianya. Sedangkan sistem yang ketiga nanti dikenal sebagai sistem terisolasi. Kalau sistem terisolasi berarti nanti baik materi maupun energi ini tidak bisa keluar masuk. Misalkan ada dalam termos itu. Nah, termos kalau misalkan diisi dengan air panas, dia akan tersimpan lama panasnya karena energinya tidak bisa keluar, zatnya juga tidak bisa keluar. Itulah yang dikenal sebagai sistem yang terisolasi. Nah, dari reaksi kimia tadi ada kalor. Nah, kalor itu adalah segala sesuatu panas yang bisa kita rasakan, yang bisa diukur dengan termometer atau dengan permukaan kulit kita. Bagaimana dengan entalpi? Entalpi itu adalah energi yang disimpan di dalam suatu benda. Jadi kalau benda itu nanti semua memiliki energi.
Nah, energi yang disimpan itulah yang dikenal nanti sebagai entalpi. Entalpi suatu benda itu tidak bisa kita ketahui secara langsung. Tapi yang diketahui adalah jika benda satu berubah menjadi benda yang lain yang dikenal sebagai perubahan entalpi. Makanya dikenal sebagai delta H itu. Karena di dalam reaksi kimia itu ada dua kemungkinan. Ini sistemnya, sedangkan di luar adalah lingkungannya, yaitu ada energi yang masuk ke sistem reaksi atau ada energi yang keluar dari sistem reaksi. Nah, perubahan dari awal dan akhir inilah nanti yang dikenal sebagai entalpi atau perubahan entalpi yang disebutkan dengan delta H itu. Dan nanti yang bisa diukur adalah delta H-nya saja. Ini ada sebutan khusus reaksinya, ini juga ada sebutan khusus reaksinya. Saat energi dari lingkungan ke sistem atau dari sistem ke lingkungan. Ini dia penjelasannya yang dikenal sebagai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Ini adalah dua jenis contoh reaksi termokimia. Reaksi yang pertama dikenal sebagai reaksi eksotermik atau eksoterm, yaitu reaksi yang menghasilkan panas. Artinya nanti panas itu keluar dari sistem menuju lingkungan. Diulangi ya, reaksi eksotermik itu adalah reaksi yang menghasilkan kalor atau menghasilkan panas atau menghasilkan energi yang arahnya nanti dari sistem menuju lingkungan. Contohnya adalah kalau kita punya alkohol, misalkan metanol dibakar, pasti menghasilkan panas. LPG dibakar juga menghasilkan panas. Itu adalah contoh reaksi eksotermik. Sedangkan contoh reaksi endotermik itu adalah reaksi yang membutuhkan panas agar dia bisa terjadi. Berarti ada perubahan energi dari lingkungan menuju sistem. Salah satu yang menggunakan prinsip reaksi endotermik adalah proses fotosintesis pada tanaman. Karena tanaman untuk bisa menghasilkan gas oksigen dan karbohidrat itu memerlukan sinar matahari. Jadi sinar matahari itu sebagai energi, energinya masuk dikenal sebagai reaksi endotermi. Nah, ini penjelasan lebih detail terkait dengan reaksi eksotermik dan reaksi endotermik. Yang pertama, perbedaannya adalah dari arah perpindahan kalor. Tadi ya, kalau eksotermik berarti perpindahan dari sistem ke lingkungan. Sedangkan kalau endotermik nanti terjadi perpindahan dari lingkungan ke sistem. Entalpi reaksinya itu nanti entalpi hasil reaksi kurang dari entalpi pereaksi. Artinya apa? Karena terjadi pelepasan energi. Ditandai dengan delta H bertanda negatif, nanti tandanya ke bawah. Kalau digrafikan ini reaktannya energinya di atas, produknya ada di bawah. Sehingga nanti arah grafiknya ke bawah. Jika diukur suhunya, suhu 2 yang bisa diukur adalah suhu lingkungannya. Suhu lingkungannya, suhu akhir lingkungan itu akan lebih tinggi daripada suhu awal lingkungan. Itu untuk reaksi eksotermik. Sedangkan untuk reaksi endotermik, nanti entalpi atau perubahan entalpi hasil reaksinya akan lebih tinggi dari pereaksi. Entalpinya bertanda positif, kalau digambar begini, reaktannya ada di bawah, menyerap energi berubah menjadi produk di atas. Sehingga delta H-nya nanti bertanda positif. Suhu lingkungan yang bisa kita ukur, suhu awal dan suhu akhirnya bisa kita bandingkan. Lebih tinggi mana? Lebih tinggi suhu yang awal. Karena energi pada suhu awal itu nanti diserap oleh sistem sehingga suhunya menjadi lebih dingin. Itulah contoh-contoh dari reaksi eksotermik dan endotermik. Contohnya fermentasi glukosa untuk eksotermik dan pelarutan urea di dalam air untuk contoh endotermiknya. Bagian yang keempat untuk video yang pertama adalah persamaan termokimia. Kita di bab sebelumnya di kelas 10 sudah mengenal istilah persamaan reaksi. Nah, sekarang apa perbedaan persamaan reaksi dengan persamaan termokimia? Perbedaannya hanya di sini saja. Kalau kita menuliskan ini, yang ini ke sini ya, ini dikenal sebagai persamaan reaksi. Namun kalau kita sudah menambahkan entalpi atau perubahan entalpi di bagian belakangnya, ini baru dikenal sebagai persamaan termokimia. Jadi, yang membedakan antara persamaan reaksi dengan persamaan termokimia adalah melibatkan perubahan entalpi dan tidak. Begitu. Nah, kemudian di
dalam persamaan termokimia nanti juga punya beberapa karakter yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama ini misalnya ya, ini ada reaksi yaitu pembakaran C2H2. C2H2 itu adalah gas etuna, gas yang dihasilkan dari pelarutan karbit ke dalam air yang biasa dipakai untuk las karbit itu. Kalau gas etuna dibakar, nanti reaksinya seperti ini. C2H2 ditambah 2,5O2 menghasilkan 2CO2 dan H2O. Entalpinya adalah minus 142 kilojoule. Ini adalah reaksi murni atau normal untuk reaksi pembakaran. Namun, jika nanti ada arah reaksi yang dibalik, tadi kan pembakaran CO2 ya, sekarang dibalik arah reaksinya, yaitu CO2 diubah menjadi C2H2, nanti tanda entalpinya di sini berubah. Yang awalnya negatif jadi positif. Jadi kesimpulannya apa? Jika ada reaksi termokimia yang arahnya dibalik, tanda entalpinya nanti ikut dibalik. Yang ketiga, ini. Reaksi yang A itu koefisiennya 1. Sedangkan reaksi yang ketiga, yang C ini, koefisiennya adalah 2. Artinya apa? Ada perkalian atau kali lipat ya istilahnya ya, reaksi ini. Ini ke sini, reaksinya dikali 2. Bagaimana dengan entalpinya? Ternyata entalpinya juga dikali 2. Jadi kesimpulannya, untuk entalpi itu mengikuti perubahan persamaan reaksinya. Jika persamaan reaksinya dikalikan 2 atau dilipat gandakan 2 kali, entalpinya juga ikut dilipat gandakan 2 kali. Ini adalah dua sifat awal masalah persamaan termokimia. Yang pertama adalah jika reaksinya dibalik, tanda entalpinya dibalik. Yang kedua, jika persamaan reaksi dilipat gandakan, nanti entalpinya juga ikut dilipat gandakan. Demikian anak-anak untuk materi termokimia bagian yang pertama. Nanti kita lanjutkan untuk di bagian kedua di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.